Yo guys, jumpa lagi dengan gue Rizky di ulasan ID. Nah, mungkin akhir-akhir ini gue kebanyakan review mungkin ya, dan gue pribadi mungkin udah agak bosen juga nge-review. Jadi gue berencana di sini pada video ini gue akan balik lagi ke kayak ulasan ID dulu lama. Dulu kita ada ulas news, ulas talk, jadi pokoknya banyak deh kategorinya. Jadi mungkin pada video ini gue akan membahas berita-berita trending dari jagat internet, dan gue di sini nggak sendirian karena gue ditemenin oleh seorang wanita. Ya, kamu perkenalkan dulu deh. Halo semuanya, aku Desi Rasmawati. Sebelumnya mau terima kasih banget nih udah diundang ke ulasan.id. Oke, kamu IG-nya ntar mau dibikinin nggak di deskripsi? Nggak usah lah ya, nggak usah. Ya udah. Sekarang kita masuk ke berita pertama. Kalian kebayang nggak Superman rakit PC? Oh ya? Ya, jadi di sini namanya si Henry Cavill, dia memposting kegiatan dia lagi rakit PC di Instagramnya. Jadi yang mewujudkan di sini banyak orang yang ngeributin spesifikasinya. Bukan karena harga, cuman mungkin karena antara dua kubu yang berseberangan, antara kubu merah dan kubu biru. Jadi si Superman Henry Cavill atau yang pemeran The Witcher ini, dia lebih memilih spesifikasi menggunakan AMD Ryzen. Buat kalian yang belum tahu, Henry Cavill ini hobi banget main game dari kecil, Kak. Bahkan salah satu game yang dia mainkan itu World of Warcraft. Oke. Bahkan ya, Kak, kalau kamu tahu nih, dia itu pernah mengabaikan panggilan telepon untuk peran Superman-nya dia karena keasikan main game, Kak. Gue nggak kebayang, dia kan pemeran The Witcher. Iya. Di Netflix The Witcher series. Dan ketika dia rakit PC, main The Witcher. Jadi otomatis dia main dirinya sendiri. Iya. Iya gitu. Apalagi Bener dia nonton banget. The Witcher, nonton Superman di PC-nya. Iya, dan kalau kakak, nih aku denger-denger ya kak, PC rakitannya dia itu sampai 100 juta kak. Iya, masih wajar sih Untuk buat orang segede Henry Cavill, 100 Iya. juta mungkin masih kecil. Cuman kalau buat gue itu gaji gue berapa tahun. iya. Dan buat kalian yang penasaran spek lengkapnya dari si Henry Cavill ini, kalian bisa lihat berikut ini. Terlepas dari harganya nih Das, yang lebih menarik di sini si Henry Cavill ini dia merakit PC-nya sendiri dan membaca buku manual dari tutorial rakit PC-nya. Nah, jadi ini cukup gue apresiasi sih karena cukup banyak orang yang coba-coba rakit PC sendiri tapi dia coba-cobanya itu berisiko gitu. Dia nggak baca tutornya, dia nggak baca buku manualnya, dia lebih memilih bertanya di forum mungkin yang mungkin slow respon, itu berisiko banget. Jadi buat kalian yang emang rakit PC baru pertama kali, mending kalian baca tutorial di buku manualnya, entah itu manual book mainboardnya, manual book casingnya dan lain-lain. Jadi itu lebih aman. Bahkan ya kak, aku sempet lihat di Instagramnya Henry itu sampai kebingungan loh karena dia masang I/O-nya itu sampai kebalik guys. Terus? Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau Henry atau kalian semua di sini mau coba rakit PC tuh harus lihat-lihat buku manualnya tuh, buku panduannya menurut aku tuh nggak masalah Soalnya- karena sangat dianjurkan banget ya kak, betul kan? Soalnya di I/O itu biasanya dalam paket penjualannya udah ada juga buku manualnya, mulai dari mungkin buat soket AMD, soket Intelnya, jadi lengkap semua di situ. Jadi kalau kita mau mastiin lagi, kita emang harus baca buku manual, dan gue sendiri masih baca buku manual tergantung dari I/O yang gue pakai gitu. Jadi soalnya sistem pemasangannya beda-beda. Iya betul banget. Oke, sekarang kita lanjut ke berita kedua. Langsung aja, Das. Nih berita keduanya ini sangat-sangat apa ya? Bingung juga aku gitu sebagai wanita kak, karena ada seorang wanita gitu di Amerika nih ya kan? Ini berbicara tentang wanita ya? Iya di Amerika dia kebetulan mau nikah kak, tapi gagal nikah Kenapa? karena pada tunangannya ini mempergunakan uang nikahnya dia untuk rakit PC. Seriusan? Serius. Itu wah aku sebagai wanita tidak bisa berkata-kata ya. Kalau aku denger-denger kak, totalnya itu sekitar 117 juta. Ini lebih mahal dari si Henry Cavill tadi dong? Iya, betul banget. Ini antara cowoknya emang maaf ya nggak tahu diri atau emang hobi banget gitu? Katanya cowoknya itu iri, saudaranya itu udah beli rakit PC duluan, terus dia mau ikutan untuk rakit Oh juga. gitu. Iya. Jadi kecemburuan sosial antara dua bersaudara. Betul. Tapi aku juga pengen tahu nih kak, buat teman-teman di rumah, kalian pernah nggak sih ngalamin hal segokil apa gitu sampai bisa gagal nikah gitu, atau ada hal-hal gokil yang pernah kalian alami selama ngerakit PC? Tolong banget komen di bawah ini karena aku juga pengen lihat juga tuh kan kejadian gokil apa. Cuman kalau menurut gua ya,
Ini gue biasanya udah sering tekankan buat teman-teman di sini kalau emang mau rakit PC itu sesuaikanlah kebutuhan dan budget kalian. Gitu. Kalau emang kalian pengen main game doang di budget 10 juta udah dapet kok. Jangan sampai kalian mengorbankan hal yang penting banget buat sebuah PC gaming. Serius, kalau ini soal nikah, kalian nggak mungkin bisa nikahin PC gaming. Ya, betul. Percaya deh, nggak enak. Oke? Ya, jangan sampai merugikan orang lain juga ya guys. Terus juga Kak, banyak banget yang mengatakan kalau wanita ini harus meninggalkan si prianya itu, atau prianya itu tuh harus diterapi karena dia keasikan main game terus. Bentar, ini kalau nggak salah ini beritanya ada di Reddit tuh, gue pernah baca. Iya. Iya kan? Jadi emang mungkin cowoknya ini ada kelainan psikologis atau emang pengen banget PC itu, tapi nggak mungkin juga sebuah pernikahan yang penting, sakral kalau menurut gue itu dikorbankan demi sebuah PC doang gitu. Duh, ironis banget sumpah. Betul banget. Gue kalau kayak gitu nggak kebayang gue jadi apa ntar sama istri gue. Betul banget. Oke, cukup berita sedihnya. Sekarang kita lanjut ke berita ketiga yang agak menggembirakan, datang dari ranah prosesor. Wah, apa tuh Kak? Yaitu AMD mengeluarkan prosesor 4000 series untuk APU-nya. Yang biasanya kan kemarin adanya 2200 untuk Ryzen 3 3200G. Sekarang AMD mengeluarkan Ryzen 4000 series yang ada IGP-nya dan itu menggunakan teknologi Zen 2. Cuman yang agak gua sayangkan dan mungkin buat sekarang ya, Ryzen 4000G series ini diperuntukkan buat OEM doang, alias udah bundling sama PC rakitan. Jadi mungkin ada retail di Indonesia yang jual, cuman mereka biasanya udah paketin sama PC rakitan mereka, jadi alias nggak dijual satuan gitu. Ini setahu gua ya, sampai sejauh ini gua nggak tahu buat kedepannya kebijakan dari AMD atau distributor Indonesia gimana, gua nggak tahu. Jadi kita doain aja mudah-mudahan AMD bisa menjual produk mereka dalam bentuk eceran atau satuan kayak biasanya gitu. Semoga ya Kak ya. Ada 6 SKU prosesor yang diumumkan AMD. Masing-masing terdiri dari versi biasa aja, ditandai dengan kode GE di belakangnya. Dan versi yang tinggi dipimpin oleh Ryzen 7 4700G yang memiliki 8 core dan 16 thread serta TDP hanya 65 watt. AMD mengklaim bahwa Ryzen 7 4700G menghasilkan performa hingga 31% lebih baik untuk performa multithread dari Intel Core i7 9700. Oh ya, cuman sayangnya buat masalah harga di sini kita belum bisa kasih info apa-apa buat teman-teman di sini. Cuman waktu itu gue pernah melihat sekilas kalau harga dari Ryzen 5 Pro 4650G itu berada di angka 3,6 sampai 3,7 juta. Jadi kalau kita lihat itu harganya mirip-mirip dengan Ryzen 5 3600X, bener kan? Yeah. Jadi di sini gue penasaran banget, ini penasaran gue itu lebih ke performanya gitu. Bener banget Kak Rizky. Kalau menurut aku kita juga harus nyesuaiin sama kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mau merakit PC nggak perlu ada GPU-nya atau VGA card-nya, kita bisa pilih Ryzen 5 4650G. Karena itu udah ada IGP-nya yaitu Radeon Vega 8. Betul. Jadi itu kalau buat Vega 8 sendiri IGP-nya lumayan oke sih. Dan gue dengar buat Ryzen Pro 4000G series ini itu memori controllernya itu luar biasa banget. Udah banyak channel luar, situs-situs luar yang mencoba overclock RAM dengan prosesor ini. Itu tinggi banget gitu. Emang luar biasa banget, sayang banget gue belum coba prosesornya. Aduh, halo AMD. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang prosesor barunya AMD ini? Apakah bisa lebih bagus atau gimana? Jangan lupa untuk tinggalkan komentarnya ya. Jangan lupa buat tinggalkan komentar di bawah. Jadi segitu dulu ulas news dari kita kali ini. Kalian bisa tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah tentang berita yang udah kita sampaikan tadi. Ingat, jangan sampai gagal nikah gara-gara rakit PC aja. Sumpah kocak banget. Iya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Oh ya, di deskripsi gue juga udah nyantumin link source dari masing-masing berita tadi dan ada IG-nya. Di deskripsi juga kalau kalian mau. IG-nya gue nggak ada. Mungkin gue udah yakin kalian nggak mau, ya udah sih nggak apa-apa. Udah segitu dulu aja. Gue Rizky pamit undur diri. Aku Desi Ramawati pamit undur diri. Bye.